Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad atayna lan teman-teman paring ingsun Luqman ing Luqman. Tak paringi al hikmata ing hikmah. Hikmah niku keputusan hukum sing bener ing hikmah. Di zaman akhir manane kiai hikmah niku kiai dukun. Niku mun salah kaprah niku sembrono niku napa? Sembrono Allah sifate hakim. Hakim niku ahli ngekeki hukum sing benar. Nek hikmah manane dukun niku bahaya. Kiai ahli hikmah manane ahli niku kriminal mana nih bro? Minha itu setengah sange hikmah al ilmu tapi ilmu itu ngerteni hukum sama mesti ini begini ilmu. Wat dianatulan solai beragama, dianah itu beragama secara baik. Wali sobatulan bener fil qawli dalam pengucapan. Wahikamuhu dari piro-piro kata mutiarani hikmah itu jamak hikam jamak hikmah. Ana kitab hikam nih. Wahikamuhu utawi piro-piro kalimat mutiarane sinten Luqman iku kasiratun akeh maksuratun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya teriwayatkan terus lagi terdokumentasi karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi saat Daud sedurunge kautusin Nabi Daud. Wa adrokan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Sayyid Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten Nabi Daud. Ya dadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman mboten nabi. Nah contoh pinter ahli hikmah niku mboten nabi. Iki yang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng, gak pati ganteng Luqman. Bareng Nabi akhir Nabi Daud wonten, dekne langsung ninggal jadi pemimpin. Pak Khodalan ngalap sapa Luqman anhu saking Nabi Daud al ilma ing ilmu. Wa taro kalan ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Jono nak teori ulama bener umpama Luqman ku nabi kan datangnya Nabi Daud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pintere Nabi Daud teko langsung dekne napa ngaji dan meninggalkan napa fatwa ini jelas ya, kok kalah kelas tetap. Wa qala lam dawu sapa Luqman fi dzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa tarkihi al fitya. Wa ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ana ta ora ngalap cukup ingsun idza kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwa iku uga dibutuhno masyarakat, saiki ana rasul, ana nabi sing luwih ahli kita anggap cukup. Jadi aku menganggap cukup nek ditakdir dicukupi pangeran yaitu dengan adanya Nabi sinten Daud. Wakilalan den dawuhna lagu maring Luqman, apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarr. Ayun nasi te dine manusa iku syarrun welek banget. Ola dawuh sapa Luqman, alladzi la yubadi in ra'ahu nasu musian. Wa alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi ro alamun ningali ing ladi sapa anas manusa ora peduli mereka melihat musian wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Niku ngrusak tatanan. Iki kula terangaken ya ngono tenan. Terus kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Nah contoh cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepenak resiko iku ya aja wayoh. Sitok konaa. Wis ayem, kok misale tukaran ya urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye mau cara hukum
nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek, pemen nerlantarno. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare 1. Ambro songo, lha iku tambah sitok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya ini nulung orang lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, 2 lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nulung tok dari mesti efeknya. Demenan kok angel temen orang dong. Oh angel temen wis vulgar ya, wis model ilmu nerufen ya sapa vulgar. Satu-satunya cara sebagai demenan. Dirabi. Itu cara, tapi ora salah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Nah, Rasul kabeh iku garwane ku kan. Kira Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake. Prakteknya di Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Sing loro ku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngerasa wong. Tapi rasa dekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Sampeyan delok sejarah Wali Songo. Gunang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo kok tinggal mantune iki kok silang kabeh. Paham ya? Itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Jadi Rasul be wong saleh dhuwur itu ya ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Kalau kita tidak punya nyali, ini penting kalau terangno. Paling enggak gue rajanggal kena apa Rasulullah, para Nabi gue berpoligami. Gue raiso ngelakoni lah, ojo terus janggal kafir kan aja. Gue gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya. Itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1. Karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, atau senai tinggi atau delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih. Masalah kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya boleh pokoknya. Paham ya? Hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak mulang wong siji ku ape, mulang wong loro luwe ape, mulang sak musala luwe ape. Tapi nak kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Pokoknya bodoni wong sak musala. Hukumnya ya wis ngono. Nah terus piye ya piye pokoke hukumnya. Nah itu
Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, tak judono bodone wong zuhud. Tapi buat bodoh gue ya, maksudnya ini bodone wong zuhud tetap buat bodoh gue. Ana wong zuhud juga duit wong kafir. Duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan uang. Kau nambah contoh partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai. Partai itu sebulat bodoh bulat ya. Bulat maksudnya. Tak balik ini malah ya. Misalnya Mustafa kan gaya ini zuhud, jenggotan dilo, terus ada yang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jadab, terus koyok soleh-soleh. Itu nak dikai duit non Muslim 1 juta itu gak gelem. Dipakano anak wedi haram. Disumbang masjid wedi ra ditampa mergo duit wong kafir. Dikane bojone kok jadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara gue 1 juta ndek ala. Demenan. Kowe ra wani mangan kok wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggu. Buru. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ra nompo, ulama kedonyan dikai pejabat fasik nompo. Jare sing nompo, Kiai Bento, iku duwe nak dicekel pejabat fasik. Kemungkinane digo demenan digo fasik. Cekel kiai, saleh. Jadi ilmu betul beda, maksudnya aku terdora aku makome. Mbok kapan-kapan nak jual gue ya, lewat jalur tikungan terus kenyelek. Tapi cara prosedur ilmu itu dora aku. Mbok nak pas tikungan nyelek, goleng lagi. Tak jamin goleng. Sopan. Jadi, nah. Di sini ini mulai ngaji be aku ben ro ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita, ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Masuk yang paling terkenal itu Al-Ghunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi tidak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat. Contohnya begini misalnya. Tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Ruhin Mbak Mustafa, Ruhin itu, tapi Ruhin gak sufi masalah itu gelemnya berkebutuhan duit. Misalnya Mustafa saya ini tiga dia Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Mustafa, aku orang jenengan kok unik, pakai duit 1 juta ya. Ampun, tusuk. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal nggak pakai, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau nggak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefwan.
Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Atau disita, tapi coba pangan babi. Atau coba pangan, kok haram ainian, apa? Paham ya? Nah, termasuk contohnya wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cawe itu jadi aman. Mereka nak bebelan orang kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikelon ruhin. Terus mulai udah keriting mukmin. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nomor. Tapi ojo langsung mek salah sitok sen. Gentinya akad alat ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau ono cawe 10, aku imami. Iki rambutnya lurus ya sih Mbak Ruhin. Sing gaul celanan sini gue Mustafa jadi tak silang-silang kan kuapok rumah cagaul ben bagus. Jadi orang langsung masih tok halal harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta pecekeli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen, tetap pengen mukmin. Senajan itu bawa-ling-beling, tapi tetap mukmin. Kewiting, pelayan, tetap yang musola, babae, mergok musola. Tapi nak dikeloni wong kafir, ya nanti produksi. Lagi lahir di sepul kafir, di ubah banyu kuning kafir. Istilahnya klonang bodoh gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Nabi Musa, tak terlalu paham. Mustahil, subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharam zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa ini? Ambek halal, kok halal plus darul nafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya? Harus saya sita. Hubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus musuh pakai kusuk. Mboten harum niku haram. Bawa calon sulam taufik. Ora sulam taufik yo ngalir sembrono, tetep ora koyo kuwe madzhab. Cek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau mau. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyon sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang
Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, no? Paham tenan to, Mas? Dia gak ikhlas sebel mudah aja. Susu-susu nek kene karepe bel iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wis saiki jawab, wae berarti. Apa wis paham berarti. Tapi bayar jika kudu ya berarti. Bayar harus jawab ya. Hukumnya apik wae ya tak dipraktekno. Bayar. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir itu nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh mahar ku entek akeh biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau baleni malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, mus Islam aja nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Mulane Luqman niku mau nyun sewu mau wong saleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to yo rada aneh. Aneh. Perang yo perang. Homan gak boleh nak ngomong mutiara, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngomong tapi kan gak iso ngalahno. Nak rasul gak. Ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan gak wani teman. Mulane teman gak wis cukup ndere jenengan mawon iku. Saiki gak gelem ngomong yo kon anut wong alim, rasul luwih saleh luwih ado kosum. Sembrono. Oleh anak ilmu fatwa kudu anut. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume wis nopo. Niki perlu kula sampaikan ben jenengan ngerti. Ya dadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan tapi tidak babinya loh ya yang sudah berapa uang yang itu babinya loh ya babi itu kan haram ainiyah no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya tiba demenan, kok sing seneng bangun gereja tiba bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Paham ya? Nah itu berarti menerima ghanimah. Mengenai terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarompong terus pistole karek mbok balekno. Gak rencanamu. Balekno nek mau nganggo barang iku. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan. Mboten lu ngalim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Kok piye-piye ku alat produksi.
Tapi amat sing ngene medan perang gitu, nah sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misale nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot nak turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu enggak sampai amat saulang tidak sampai. Nah, misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Mergo cara zahir preman lanang preman wedok nak duet iku kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama enggak milih sing pokoknya fasku apa? Harus apa? Fasku itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Bojone piye kira biruhen Mustafa. Tapi engko nek iki nanti masa damen sing bojo pertama mlaku. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki senjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusum nih. Karena Belanda ini Mongol ini dalam jenengan ini sembangun bambai. Soleh tapi diem tuh. Soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita, persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya, itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi, makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Ane kula suwun sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyai ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan nang Rasul wis saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae. Kalau nanti diprotes, itu sering diprotes. Kalau ada gumul bisa begini, kalau buat nanti roh jadi antara. Tapi tak ada, aku ya gumul betul orang soleh meneliti uang. Oleh soleh meneliti uang, dan juga orang soleh sibuk be awake. Mau aku raro kita juta orang kok meneliti. Karena pulang beda ada jenengan. Ya ada kali ini. Wah, angin ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh, lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul rata-rata wahyu. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae. Saiki nulung wong papat nggih. Tapi nek agak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kuwi kan niru. Aku ora mungkin adil wong ora bakat. Adil. Jenenge kawin yo ora perkara belum berkoropo ya roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, Nabi itu gak. Itu penting sekali daripada kalau tulisannya para LSM
orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya, terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono. Utek kayak lek ngono. Mengenai kalau nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Saya iso ngakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya? Paham betul maksud. Dengan demikian terus kowe ora nabi wae wah apik tenan. Lho wong sito apik bener wong. Kena dinut tenan. Kena dinut tapi meraktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak aku kanca-kancaku sing wae iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wae guru tak takoki. Angger saya takok ya ora wong diet, piye carane diet guru? Ayo. Wong iki wakrab ya guru. Bisa lemu, barang wae langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik bedene. Bareng dene wayo. Mulai berontak. Bisa sopan wong jenenge orang dirabi. Berontak termasuk berontak iku pas anake cilik, wae nyusui. Nek wis mutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak ibu bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui anake. Disusui sapi mosok nasabe mbek. Bingung skuru nganti saiki ku. Nggere nganti saiki ku yo nek takoki diet iku yo. Ayo terus. Diet ku. Ya tapi wae kula suwun nggih ngaji nggih. Pokoke nek apa mulane sinten di antara yang didhawakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryan iku. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram. Jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba harus dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba itu dihancurno. Tapi nak kayak senjata dihancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita. Ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atase perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur uga dhewe pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar, wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini tidak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti kalah no. Nabi sembrono ya raono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita?
Sayyidina Ali dan wakafani fakhron an aku nalaka abdan an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Kafani izan antaku nali robban wakafani fakhron an aku nalaka nopo. Jadi apa ya dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Ngono ya Mus, kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Isa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nah, roh selamatnya itu enak, lu nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak gue kadung radu, kan perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Gue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak cai alpat kok. Buku nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduin alpat. Iya tak gede sambil lihat kok orang zakat kan gue tak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu. Maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Contoh gampang kayak Rukin bin Mustafa kan nggak tahu tersisa gak mangan setik kan nggak tahu roh nak dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak roh nanti saya kira mangan setik tapi sering tersiksa kalau nak ngatur kadang liwat kadang kepikiran piye rasane mangan. Nah Rukin kan nggak mergo ora tahu roh. Enak dia nak Rukin karena nggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah aku lo berjuang kadang kepengen waktu dia rapas. Oh bermagrib beli teman kok wae ngaji ya serau situ. Nah Rukin kan nggak perlu. Nah, sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong gue ketua. Kangelan tiga ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Terus mengaku status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak wong fakir carane syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti wong sing ditakoki pangeran be orang enak sing boten, ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, nah kula mun kadung duwe, syukure piye? Enak di wong tok nikmat be ora enak tok ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus padha-padha apa su? Padha-padha su. La ilaha fa'bud wa kum minas syakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani. Syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Apa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merenggut sawangane kok gak rido mbek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampe kula niku isen banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, kaya ora rido mbek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling. Kok gak rido mbek kersane pangeran. Jadi malu sekali. Yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Saking yakine jembare rahmate. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ana kiai sing model walian. Ini gue buatan pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri.
Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nganti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Nasaikhul Ibad terus. Tuan apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anadut Thalibin Said Abi Bakar Sato. Sampai punya murid ini Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asy'ari. Mbak Hasim dugi jenengan. Dugi Ansor barang lan gedeng Ansor iku sanate ya padha to Mbak Hasim napa Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate to Mbak Hasim sing organisasi ke sanate dugi napa. Ngakoni ini mbok, nak sanate padha, ngakoni ini penting kalau terangno ya terus. Jadi wong-wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abu Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridé tuku daging. Misale Rukin tak kei dhuwit 100.000, Rukin tukokno daging 1 kilo. Rukin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abu Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ono Rukin gawe murah. 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Nek gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadhepi ku gampang. Jadi Abu Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya itu tuku daging. Muridnya balik atau nih jenengan buatan cekap. Jadi arkhisuli yang ngono gawe murah. Mun iki mah buatan cekap bukan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mane iya ngono. Ya pokoke ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah berharisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Tapi Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena di 1 juta kamu sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu juga gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha dan lihat TV, mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunani apa enggak. Ini waktu yang nah, contoh ya orang mesti so minter nombong, itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua aku suwarga. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semua. Serap penting liwat ngarep malah ra sopan iku dalane para nabi liwat. Soal dari ilegal lewat guru silakan lah sementing mlebu. Timbang kok ngarep ra sopan itu. Paham ya, jadi carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten niku. Saiki dene donya akeh mari hisab. Hisab ora dihisab endang ndi. Endang ra dihisab, berarti fakir wis melak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat, biar jika ini nikmat tapi ini nikmat, ini sangat baik. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ada masalah hisab, sing tiga ini fakir ada masalah rai sopopo. Lalu jenis lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Itu semua nama itu dicurut-curut. Anis kurli, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskuriku syukur sapa man fa inna ma yaskuru angstine nyukuri sapa man di nafsi manfaat ke dia awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur berarti ya manfaat kanggo awake piyambak.
Di anna sawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lagu kedhi wong dhewe. Wa man tasabane wa kafara wa ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa hamka sak temene wa ghaniyun kundat sing ora buta. Semuge manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur zat sing dipuji, mahmudun tegese den puji fi sunhi ing dalem tindak lampahe Allah. Kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis iku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nek kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Mboten kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma' ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ini rumono. La iznizani hina isni wa huwa mukmin wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir, maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nikmat. Kados ayat niki nopo aniskurli wali walidayk terus ayat wa may yaskur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam mau kafaro nikmat. Kafaro nikmat. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayyin mata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin enggak keluar dari Islam, mboten mungkin kan karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liya bluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang tahu apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ra tau tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji ra tamat cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Jadi namanya iki weten tok la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam kacung gara syukur kok langsung mensuruh ngaji ini kiai ini sopo paham ya. Jadi wong ngaji be ulama sing waras sing ilmune bener sing ra seneng duwe ono tambahane bahaya wong seneng duwe wis bahaya nak duwe apa kudu bukso seneng wis bahaya kowe kadung seneng wis terusno wae ora ulama wae no wong ora ulama wae. Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul itu rapati seneng duit. Ulama itu warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantes urip yo butuh duit. Tapi gue lucu-lucunan wae aja diiman. Nah, kowe kan iman tenan ora di duit kukur terus ra iso turu. Dunya entek runtuh. Subhanallah. Sembrono. Jadi jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu
kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluwani askuru amakfur. Yang terkenal gini nopo la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Kira samonis wong liya keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu mazhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kayak weda Quran terus darani Muhammad pembohong, itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas niku biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bobo lorong, mulai cilik wis pinter. Nopo? Pinter bodoh. Terlatih tenan. Iku ora nganti kafir ya mau. Ya mau bodoh nih sih. Susah ya mpun sepuro pangeran yo ras itu. Paman disapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamma satamna Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqi sange makhluk. Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunnihi ing dalem tindak lampahe Allah. Quran ini ngasira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman ibnihi maring anake Luqman wa halite Luqman yaitu iku nasihati sapa Luqman ku ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya wa ana ingsun tasiru isfaqin uta afat bunayya tashir sing krana welas maksudnya ngene anake wis tuwa tapi tetep diudak ya bunayya anak cilik mergo kowe brengosen lae acara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae rene tua-tua diudak. Cara wong tua kuwi lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye. Bagi wong tua iku caci cilik. Lan tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Wong tua iku aneh. Kula nu gak saiki tuwa wis kiai. Mangger isuk nu dereng tegene ibu takono bahak ning ndi wis sarapan tau urung udah tuwa. Ada nganti isin. Karane wis koyo caci cilik tenan. Jadi wong tua setahu kula jeneng wis wonten. Kok nek kowe anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau gak dibeli ibu pokon sarapan. La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digoleki. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inasirkan sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun niktine zalim azimun kang. Niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik buat. Nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum nopo. Mulane kritiknya saya Romdon Al-Buti kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat. Kalau riyen nate mucal Hatali. Kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangane saya Romdon Al-Buti. Yaitu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan ya? Gak Gus. Kenapa Gus warak? Lah kok warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning makanan. Kenapa ken ngantuk? Lah ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti. Tapi neng ati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul
mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan. Misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah mboten tilu. Kenapa bingung gak tidur? Tapi ini lorong. Saya kis mari pun batu ngombe budrek. Pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnadkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan nabi mikir itu saya kis gundul. Lah dicukur lah gundul ke kafir. Mereka mengisnadkan fi'lu selain aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kriting kersane Allah? Kenapa gundul kersane Allah? Kenapa ora gundul kersane Allah? Kenapa ngisi iki pos sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al adat muhakkam. Adat itu boleh jadi. Makanya kata kitab hikam, andai kan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh masukan, ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kok ngewangi agama tenanan? Aku kudu ngewangi Allah tenanan. Berarti nara tak iwangi repot di sembrono. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah istilahnya dilulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi wah kerepotan. Ya ora ngono. Goblok ora barbar maksud iki ora usah ngono. Wis pokoke wis seneng Allah istilahnya dilulungi. Masuk rukun yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir bagus banget sing dibutuh dipikir kuwi apa mikir aku. Tapi bukti seneng sama kan yo mikir. Meskipun yo ora manfaati tapi kan kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa guru kan keren apa Mustafa yo tahu aku sing dunia sok itu harus bagus banget sawangane kan butuh yo dong aku le mati di bang tapi kan guru yo lemah kabar muni ngono lah wong Islam kabeh seneng Allah nah istilahno ya aku nulungi agamane Allah tak rewangi niku demi bela Allah tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah repotan ora ono niku mergo atine mukmin mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahabbah mau saking seneng iki disebut walladzina amanu asyaddu hubban ora ono Islam takok iki gak nulungi Allah ora butuh pertolongan iki gak sujud ora butuh sujud Siti Jenar kan bocah kok sembrono mulane omongan niku ya ora usah ngaji mulane wong ngaji ben roh duduk makanya kata saya terutama itu enggak perlu seperti itu. Tapi saya yakin ya, Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau lama mereka ya damai, ya jogo-jogo-jogokan biasa. Bukan kadang muhibbinya yang salah letak. Kalau lamanya ya udah baik. Ya sama, ulama kita ya semuanya baik. Kena ngomong sing salah tafsir kayak rugen-rugen itu terus jadi ilmu itu ruwet, napa? Tapi ya piye ruwet ben go rame-rame nang donya menjen donya. Gone napa? Ruwet darul bala aja donya napa? Darul bala. Menjen donya beke napa? Bisa pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Allah mentoleransi kalimat sing dibedono. Disebut ulama mulai riyen dawuh al adat hakam. Angger adat iki wis dadi adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kenapa wareg ya muni bar mangan. Kenapa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki wis tata wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Omong ae lho, omong ae. Lah nampak mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dongakno selamat. Nah ora. Terus mbok mafhum secara intelektual dan mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking seneng terus ulo salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya. Ya ora ono goblok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ayu. Asline ora barane ayu wis. Mulai bener pacaran wis roh.
omong itu bukti mahabbah ini omong itu selalu gunane. Omong pasti kan selalu gunane omong wis. Ya wis gimana gunane wong waduh ini jeding kan tak tak meneh iki badhe adus ngene. Calon moro jeding ya sampeyan ya. Ya cuma pantes ditakoki. Apa? Masa moro jeding ape ngobong jeding. Ora jeding ape di. Kan ora lucu. Ya biasa wae omong wis ngene. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dari. Mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ono gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamu wis ora ono gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dhek kowe ayu. Manane iku kowe seneng. Mergo ono wong ayu liya sing ra seneng kowe kan yo ngomong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya kowe ayu. Ngono kok ora ono apa? Misale meniti benteng isi, masuk dulu sing isi ya. Mesti aku takut bukti seneng, mulai tak perhatian. Sing aku ngisi ora mungkin to. Kalau kowe muni pacar mayu sing ayu ora. Sing ngomong ayu pirang-pirang, kowe ku melok-melok wae. Jadi iku mulai cara ilmu mantek ya, mulai balik deh. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalil. Lisan hanya menerjemahkan apa yang ada di dia. Ini berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela. Oh ya semua tok ora kok nak tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe. Ya pokoke agar seneng mesti ono ekspresi. Ya semua tok ora kok terus-terus tok paham. Mulane kita sujud. Sujud be pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Ya nak contone donga tak sujud. Terus menawa Allah ning isor. Ya ora ono ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanin uluwiyin di tempat yang terhormat kita mengadakan tangan kelah ya semono. Wes di luar itu sama. Wong wis entek ilmune tok kono ilahuna intahal kalam wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Kabeh klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing di kalau kayak madhep mulon sholat disebut mustaqbilal. Saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah mutus kita nak sholat madhep. Nah, nak hakikate kita ya gini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas mulon disebut mustaqbilal. Tapi kira tunduk ke kiblat tunduk tapi Allah mergo sing ngutus iku. Ngono kok ora. Tapi agar salah omong dianggap kafir. Omongan itu ora penting. Omongan itu kan wong bingung kan. Terus ngerti nak kancane mulang takok apa ning ndi. Mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora maksude. Sing takoki mangkel mengarep. Wong kawan bedino ketemu ambek takok apa ning ndi sing takoki mangkel ya. Mengarep. Lah kok di kuburi. Itu kan omongan bener. Tapi gue dijamin mantel tau aja. Mantel karena omongan sing ditoko kuping sing nunjukno mahabbah. Sale ke takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon di bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kon di kompuni. Tapi omongan itu kan ekspresi mantel, omongane ora dikom. Senajan kok bener banget tadi mau bener. Makanya uang kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Robiah Adawiyah yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Engkau dulu saking senengnya pangeran kecewa. Jangan tak senengi tapi sayang pangerannya wong akeh. Sajane pangeran kodok. Saking senengnya itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senengnya. Jadi kalau orang seneng kan ingin akses, ingin khusus menguasai miliknya sendiri.
Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang ini? Tapi tunggu, gak iso dulu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kue untuk ngomong apa? Nanti orang percaya. Ngomong aja tak makan. Tapi naruh biadanya selangar tenan nanti. Wali tenan. Masyur deh nih, angker dalu melaku. Kan dia ini saira Hasan Basri salim alim tabiin. Entah ilmu ini dia. Sampai situ. Rafi aja. Ini cari Fathul Mu'in itu. Rafi Adawi sering jagungan be Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim tabiin. Sing sitok wong wedok alim wong tabiin, wong tabiat. Mu'in. Kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nak Rafi Adawi sering jagungan be Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rafi Adawi wis tak halalno. Jare Fathul Mu'in saking mantole khawatir perilaku yang sufi titik. Kan masih debatnya Hasan Basri be Rabi'ah. Rabi'ah itu nanti betul segelas air dan obor, obor minta kau. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, akan kupadamkan apa? Ngomong, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan. Jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk. Karena dia merasa malu, dia swarga itu makhluk, jenengan ku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan sembrono karo utek elek. Kowe nyembah Allah demi swarga artine Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono. Berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula apa? Kula ora swarga. Omongan itu bukti mahabbah. Tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan dulu swarga itu bukti mahabbah. Kowe kan iman dikandani kiaimu nak nyembah pangeran dulu swarga terus gak paham segala muni ngono. Ya ora wae mbah ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah sing penting. Mereka nak omongan itu bener ya kayak mau kita kok uang kau buri bener tak salah, bener tak salah, bener. Morodi mengarap bener tak salah, tapi mantau Allah. Ngono itu. Lagi nak senang bujumu kan jari ayu, barang gede bocah WC ngalor gitu. Jangan ngomong ego tai ngalor. Nah mulane nak seneng jari kayak permat. Apa permaisuri, tapi nak lagi gedeng upilen gowo WC galor itu omongan bener, tapi mangkel lor gak omongan itu bener masalah mangkel lor kok diarani kritik, tapi gak mangkel lor keseringan aku kan tapi kan omongan bener mulanya wonten makalah-makalah sing disebut dengan kitab tata sawut satu hati sufia satu hati itu omongan bener tau ora tapi bukti mahabbah nah bukti masyhur dengan kitab-kitab kan wonten niku masyhur baras niku kalau sering cerita tentang mriki ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa bareng Nabi Musa istisqa tetap ramandi padahal Nabi Musa kekasih pengira takok ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu Musa ya usul gampang tuh Gusti tunjukkan itu siapa nanti saya usir pangeran, aku ngaram adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sapa ra aku adu-adu. Aku iku ngaram adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ra berarti aku adu-adu. Ora tak dudono. Tak berarti gak mati terus ora mati wong tetep ono sing. Tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge bar. Metuki iku kekasih.
Innahu adhakani al-yauma salasa marron. Dene guyokno aku sedina minimal ping. Arep iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine menjadi innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu ono cah ireng elek. Ireng jenenge bar. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta barah binurin wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal atau kenalan kan atau SMS-an atau kenalan, tapi ini binuril dua yang satu binuril wilayah terus. Dari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan, jare pangeran nek kowe ra mandi. Dungane cek elek, mulai tenan karo saya, ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stok udane jenengan rahmatin pun tak nganti ngirit ra ono udan. Kuwi kok aku lapor wae manane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan entek nganti jenengan irit ra ono. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane balik tuh. Abis Nabi Musa apa? Dijotos. Perkara itu melanggar fikih to. Melanggar fatwa MUI ndak to. Ketika itu udan. Ketika Nabi Musa kejotos ngono, apa jawab? Ojo sa, ini guyon aku sedih, aku salah sana. Jadi dia nak ngumpat itu. Soal mereka maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua orang ada akibat jenengan. Orang ada akibat jenengan pikir. Benar, wes maksiatnya orang madoroti. Kalau ini jenengan suka hutan rapa kantek keno, hutan. Iku lagi wajib orang mukotimah, orang istighosah, orang. Mau kekasih pangeran menangan, gue suara serah mesti. Nah tapi yang seperti ini itu rakan ibu tiru. Ini jenis satu hat sufia. Yaitu kayak Robi Adawiyah nama satu hat. Wong sufi sing wis usul neng Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi. Iku mau kayak Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu tiba-tiba waduh tak senengi ngono kok jebule wae wong pengen wong apa sih ra oleh sembrono tapi dia enggak kepengen cintane pada Allah direbut wong jadi cara apa biasa kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo ojo iku wae kutok aku tenang ae pengenan senengi wong akeh tenang asar rapati seneng kalau pengiran cipek wong ya setengah. Mesti nak ngomong istighosah, kan terus nangis. Itu milik saya. Kenapa mereka minta? Coba saya ini istighosah yang di atas mereka. Malah orang spek-pekan dulu, sembrono. Makanya cinta meneng pengiran bahaya gitu. Menurut di ini walladzina amanu asyaddu hubbal. Mulane kula suwun ya gampang ngafir roti yang pun anjenengan andel kula. Tidak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman, tapi ngafiri apa? Nikmat. Jadi ayatnya wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqman saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun. Lalu sirka billahi lan wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim atimun kang gedhe. Faraja mongko gelem balik sapa faraja ilaihi wa aslama. Kulo mbok istilah kok faraja. Faraja mongko balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi. Maksudnya ilaihi maring abihi ila dini abihi utawa ilaihi maring Allah berarti gelem Islam niku sami.